Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangguters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk perkembangan daripada cryptocurrency kali ini ya memang terjadi retracement teman-teman. Memang terjadi retracement dimana setelah Bitcoin itu menyentuh di range harga 63.600-an ya. Padahal sedikit lagi Bitcoin itu bisa menyentuh di area ATH lamanya ya, di area 73.700-an kalau nggak salah ya. Dan akhirnya terjadi rejection kembali teman-teman. Akan tetapi di sini memang ada beberapa poin ya yang notabene mungkin ini akan menjadi penghalang Bitcoin untuk tidak breakdown jauh lebih dalam lagi gitu. Oke, kita lihat ke sini ya. Oke, kita lihat real chart untuk Bitcoin sendiri teman-teman. Kalau kita lihat dari sini teman-teman, ada area penahan untuk Bitcoin itu biar nggak koreksi jauh lebih dalam lagi ya kan. Ada area penahan nih. Nah, di mana area penahan daripada Bitcoin itu sendiri teman-teman itu bisa terjadi ya mungkin di kisaran harga inilah ya. Di sini teman-teman di area 69.500-an atau di kisaran harga sini teman-teman ya. Di area 69.000 pas lah intinya seperti itu, antara 69.000 pas atau di area 69.500-an. Di area tersebut kemungkinan besar ini akan tahan ya, mempertahankan kinerja daripada Bitcoin agar nggak turun jauh lebih dalam lagi. Akan tetapi teman-teman yang perlu kita ketahui, jikalau ini Bitcoin ingin menutup gap teman-teman, maka Bitcoin bisa retracement sampai di range harga sini kalau dia ingin nutup gap di area 68.200-an atau di kisaran harga 68.700-an jika si Bitcoin ini mau menutup gapnya gitu kan. Tapi ya semoga saja di area 69.500-an ini Bitcoin mampu bertahan gitu ya kalau dia mau rejection. Tapi semoga saja ada segera ada good news ya biar membawa persentase Bitcoin itu kembali grow up. Karena apa? Kalau Bitcoin terjadi rejection berarti nanti altcoin juga akan mengalami rejection gitu ya, akan mengalami koreksi. Tapi kalau Bitcoin grow up kembali, maka altcoin juga akan mengikuti pola yang serupa teman-teman ya. Nah, oke lanjut kita lepas dari Bitcoin kali ini. Nah, ada updatean yang cukup menarik teman-teman bagi airdrop sheet. Ya, kita sempat bahas airdrop sheet ini teman-teman yang notabene dia akan listing ya atau TGA ya teman-teman. Kalau listing belum tahu, tapi TGA udah pasti gitu teman-teman ya. Itu di bulan November, cuman bulannya belum dikasih tahu bukan bulannya, tanggal berapanya belum dikasih tahu, cuman bulannya di bulan November. Nah, di sini ada updatean yang cukup menarik nih. Nah, jadi di sini teman-teman dari sheet airdrop ya teman-teman, Anda dijamin. Jadi sheet airdrop Anda dijamin. Nah, ada penjaminan nih daripada sheet airdrop ya. Apakah Anda ingin membuang-buang waktu dan uang tanpa hasil apapun? Begitu pula dengan kami. Oke, jadi dengan sheet bermain dan terlibat saja berarti Anda akan mendapatkan airdrop tanpa persyaratan yang berat. Oke, memang airdrop daripada sheet ini persyaratannya nggak berat ya, kalian cukup login ya. Terus ya login daily teman-teman itu ada rewardnya sendiri. Terus kalian klaim setiap 8 jam atau berapa jam sekali kalian bisa cek teman-teman, aku agak lupa ya. Seperti itu, dan cukup ngasih makan burung untuk hunting, untuk berburu. Nanti setelah berburu itu 12 jam ya teman-teman ya. Setelah 12 jam nanti kita akan mendapatkan tambahan sheetnya gitu kan. Nah, jadi seperti itu permainan daripada sheet ini. Nah, terus di sini tidak ada transaksi besar, tidak ada daftar undangan yang tak ada habisnya. Cukup saldo sheet Anda saat kami mendistribusikannya. Nah, jadi kalau kita melihat dari statement ini teman-teman ya, cukup saldo sheet berarti nggak akan ada mekanisme vesting. Jadi nggak ada convert ya. Kalau kita mengacu pada statement ini ya, cukup saldo sheet Anda saat kami mendistribusikannya. Jadi cukup saldo sheet. Jadi cukup yang ada di bot kalian itu yang akan kalian dapatkan gitu ya. Nah, menarik ini teman-teman. Walaupun memang cara mendapatkannya cukup agak berat dikit lah ya, tapi biasanya yang agak susah dikit gini CP gitu kan. Nah,
Yang penting saldo sheet Anda, aktivitas tentu terlibat dapat melipat gandakan hadiah Anda, tetapi itu sepenuhnya opsional. Oke, jadi kalau kalian ingin melipat gandakan saldo sheet Anda, ya kalian harus terlibat dengan apa? Task yang ada di sheet, ya aktivitas-aktivitas yang ada di sheet gitu teman-teman. Cuman itu opsional, nggak menjadi kewajiban gitu ya. Nah, Anda adalah jutaan jantung dari, ya bukan jutaan, sorry, Anda adalah jantung dari jiwa pertumbuhan sheet. Tetaplah di sini, mainkan permainanmu dan saksikan ganjaranmu berkembang hari demi hari. Jadi di sini catat, pemutusan sambungan dompet akan dikunci sepenuhnya mulai 1 November saat kami bersiap untuk pencetakan NFT awal bulan depan. Oke ya. Jadi pemutusan sambungan dompet akan dikunci sepenuhnya mulai 1 November saat tim daripada sheet ini akan mempersiapkan pencetakan NFT awal bulan depan. Ya tinggal besok gitu loh ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ya, untuk sheet sendiri ya, di sini dijelaskan harga prapasar shitcoin Binance, Bybit, OKX, Bitget dan XT.com. Oke, kita ketahui sendiri lah Binance ini udah meluncurkan fitur yang namanya pre-market ya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon koreksi. Cuman gini teman-teman ya, yang perlu kalian tahu ya, ini menurut pemikiran saya, mungkin kalian memiliki pemikiran yang sama ya. Exchange melakukan pre-market bisa mengeluarkan harga sekian, bisa mengeluarkan harga sekian. Tentunya exchange tersebut udah kontak terlebih dahulu dengan developer aset tersebut ya. Contohnya banyaklah aset-aset yang udah melakukan pre-market ya. Kita contohkan DOX ada. DOX ya, beberapa bursa melakukan pre-market, jangan DOX ya, apa ya, Citizen ya. Terus apalagi banyak ya teman-teman ya yang ada di pre-market major gitu teman-teman, ada di pre-market gitu. Nah, biasanya exchange itu udah menghubungi developer aset tersebut, mungkin untuk menanyakan berapa nanti pasokan yang akan Anda keluarkan, berapa totalnya. Nah, itu nanti akan diperhitungkan oleh exchange dan ya harga spekulasinya, nah kita keluarkan harga sekian dengan total supply sekian. Jadi biasanya exchange itu udah tahu terlebih dahulu nih total supply-nya berapa, meskipun secara publish ya belum ada yang tahu gitu kan. Nah makanya bursa bisa ngeluarin harga bisa dikatakan speculation, harga spekulasinya sekian gitu kan. Tapi biasanya ketika listing memang nggak jauh beda dari itu. Nah, di sini kan kalau kita berbicara tentang sheet itu belum ada pre-marketnya ya, sheet itu belum ada pre-marketnya, dan saya harapan terbesar saya jangan sampai ada pre-market, tiba-tiba dia TGA listing gitu aja teman-teman ya, tanpa ada pre-market. Itu akan jauh lebih bagus loh ya, itu akan jauh lebih stabil harganya. Kenapa? Nggak akan menjadi gorengan-gorengan paus dari exchange. Oke gitu teman-teman. Nah, jadi di sini diperkirakan harga daripada sheet itu di area 0,02. Oke, 0,02. Ini hanya perkiraan karena belum ada pre-market, belum ada informasi secara validnya, cuman perkiraan. Akan tetapi perkiraan ini bisa meleset teman-teman ketika total supply daripada sheet itu sedikit. Ya, total supply-nya sedikit berarti perkiraan ini akan meleset, harganya jauh bisa lebih tinggi lagi. Tapi kalau supply-nya banyak, ya kemungkinan besar ya bisa di area 0,02 atau bahkan di area 0,002 atau berapa gitu teman-teman ya. Jadi di sini kalau menurut saya pribadi teman-teman, memang sheet ini udah berkolaborasi juga dengan Binance ya, udah berkolaborasi juga dengan beberapa bursa gitu teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan nih ketika sheet nanti listing ya, dia bisa masuk ke Binance gitu ya. Cuman kalau kita melihat dari segi botnya ya kan, di sini teman-teman, kalau kita lihat dari bot telenya, dia akan listing nih. Ini tulisannya listing date ya. Itu di November 2024. Cuman listingnya di tanggal berapa kan kita nggak tahu. Pada tanggal 1 November dia akan merilis nih persiapan untuk peluncuran atau pencetakan NFT-nya. Oke, itu pada tanggal 1 November. Nah, semoga saja teman-teman ya di pertengahan November atau di akhir November dia bisa listing. Ya kalau di akhir November nggak apa-apa sih, sembari kita ngumpulin seed jauh lebih banyak lagi gitu ya. Jadi buat teman-teman sebenarnya yang ingin garap seed masih ada kesempatan ya, walaupun kita nggak tahu nih 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan lagi sampai habis November baru listing ya. Tapi setidaknya teman-teman ya, siapa tahu harga daripada seed itu mahal.
Siapa tahu harga daripada seed mahal ya teman-teman ya. Kalau harganya bisa menyentuh di area 0,1 dolar, 0,5 atau bahkan ke area 1 dolar, ini sangat-sangat menarik. Ya, kita tinggal lihat saja nanti tokenomiknya seperti apa, total supply-nya bagaimana gitu teman-teman ya. Intinya seed ini udah berkolaborasi juga dengan exchange besar, Binance ya. Sebelum Binance, exchange mana ya? Aku lupa teman-teman. Intinya udah ada beberapa bursa yang berkolaborasi dengan seed ini termasuk Binance. Jadi di sini potensinya ya, potensinya kayaknya menarik nih untuk seed sendiri. Oke, semoga saja buat teman-teman yang garap seed ya semangat teman-teman, karena kita udah tinggal sehari lagi masuk di bulan November. Ya semoga saja kalian CP brutal. Buat teman-teman yang belum garap, ingin garap ya silakan teman-teman. Usernya juga nggak sebanyak seperti Major, nggak sebanyak Bloom ya, hanya sekitar apa kalau tercantum di botnya ya itu sekitar 19 juta. Itu pun belum tentu mereka aktif semua gitu kan ya, entah dia daftar langsung ditinggalkan gak aktif, bisa juga teman-teman. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang seed. Semoga kalian CP maksimal di seed ya, tetap semangat, kurangi sahabat dan